warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita dari kelas E, kelompok E. Di sini kita akan sampling PJBL Sisheu 2. Sebelumnya perkenalkan, aku Bulani Sonalfa dengan NIM D1021175. Aku Izidriana Harpani NIM 184. Aku Arun Yahya dengan NIM 189. Dan aku Anissa Wairu Muslimah dengan NIM 162. A few moments later. Teman-teman, jadi hari ini kelompok kami akan sampling mengenai herpetofauna, insekta, dan mamalia. Jadi kita di sini dapat apa aja sih teman-teman? Kalian bisa saksiin dan ya udah saksiin aja. Hai guys, halo teman-teman, halo guys. Jadi kita mau sampling di Museum Jensut. Ini kita lagi bayar tiket dulu pertama ya. Satu orang 5.000. Sama motor 1.000. Ya. Jadi buka rumah aja apa ya bang? Enggak ini loh, nggak enak banget. Nanti kan vlog kita guys. Oke, jadi kali kami ada tugas kabus siapa aja cara mencari keragaman hewan. Maksudnya di sini kita dapat reptil, amfibi gitu, sama serangga, sama mamalianya kayak kucing. Nah, kalau di sini tuh biasanya ada hewan apa aja ya Pak? Sini paling cuma ada ayam, Mbak. Ayam. Iya. Kalau untuk apa ya Pak? Kayak bunglon-bunglonannya gitu? Enggak ada, Mbak. Oh nggak ada. Kalau serangga-serangganya biasanya apa Pak? Yang dipelihara apa yang Ya ini sih maksudnya Yang bebas. biasa bapak pernah lihat di sini gitu tuh Pak? oh liar berarti apa? Iya liar aja. Paling biawak. Oh biawak. Ada ya Pak? Itu biasanya di mana Pak tempatnya? Belah timur sana, Mbak. Oh. Dekat sungai. Oh lah iya benar. Terus kalau kayak serangga itu tuh apa aja Pak? Serangga. Heeh. Paling belalang apa ya, Mbak? Kupu-kupu juga ada nggak ya? Lagi nggak musim nih kupu-kupu, Mbak. Oh. Biasanya kalau musimnya ada. Salah. Kalau kayak kodok katak gitu ada Pak? Kodok katak juga ada. Oh. Kalau untuk kucing gitu jarang apa Pak di sini Pak? Kucing ada juga, tapi anu liar juga, Mbak. Oh iya. Selain itu apa aja? Ada lagi nggak Pak selain? Enggak. Nggak ada ya? Oh ya udah Pak. Berarti paling hewannya banyak kan tadi belalang, biawak gitu ya Pak. Kalau ular ada nggak ya Pak di sini? Ular jarang. Jarang. Jadi, Pak terima kasih ya Pak. Iya, Yang sama-sama. mari. Makhluk hidup yang termasuk dalam Kingdom Animalia menunjukkan variasi yang sangat luas hingga saat ini. Secara umum, Kingdom Animalia terbagi menjadi dua kelompok utama, yaitu Invertebrata dan Vertebrata. Kedua kelompok ini dinamai berdasarkan istilah vertebrae yang berarti tulang belakang. Kelompok Invertebrata atau Vertebrata mencakup hewan-hewan yang tidak memiliki tulang belakang, sedangkan Vertebrata terdiri dari hewan-hewan yang memiliki tulang belakang. Selain keberadaan tulang belakang, Vertebrata juga memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari hewan lain, seperti tingkat aktivitas yang umumnya tinggi dan tingkat kompleksitas yang lebih besar dibandingkan makhluk hidup dari kelompok lainnya. Kegiatan Project Based Learning ini dapat dianggap sebagai suatu bentuk praktikum yang melibatkan pencarian sampel secara langsung di lokasi tertentu dan dilakukan secara berkelompok. Dalam kegiatan ini, beberapa kelompok terdiri dari 3-4 mahasiswa yang diberikan tugas untuk menangkap, mengidentifikasi, mengkarakterisasi, dan mendeskripsikan beberapa hewan secara langsung. Lokasi pencarian sampel ini dilakukan di sekitar Museum Pangsar Sudirman. Hasil dari kegiatan ini mencakup pengumpulan hewan invertebrata dan vertebrata sebagai bagian dari sampel yang berhasil ditemukan dan dideskripsikan. Pengambilan sampel untuk kegiatan PJBL ini dilakukan pada tanggal 1 Juni 2024 di Museum Pangsar Sudirman, Kabupaten Banyumas. Identifikasi sampel dilakukan di Fakultas Biologi Universitas Jenderal Sudirman.
Materi yang digunakan dalam pengamatan ini didapatkan dari laboratorium taksonomi hewan sebagai pinjaman. Alat-alat yang digunakan dalam pengamatan ini berupa jaring atau sweep net yang digunakan untuk menangkap hewan yang diperoleh. Kamera digunakan sebagai alat dokumentasi, ponsel genggam untuk merekam wawancara, dan alat tulis untuk mencatat data saat di lapangan. Bahan atau objek pengamatan ini adalah hewan yang ada di sekitar Museum Pangsar Sudirman. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode eksploratif dan menggunakan teknik direct sampling. Teknik direct sampling terdiri dari aerial net, sweeping net, dan aquatic net. Teknik sweeping net atau jaring ayun digunakan untuk menangkap serangga yang berada di rerumputan dan vegetasi yang lebat. Jaring ayun ini memiliki pegangan yang lebih pendek dan kuat, dan bagian jaringnya terbuat dari kanvas. Pengambilan sampel ini dilakukan dengan jaring atau sweeping net dengan cara untuk menangkapnya adalah dengan menggunakan sapuan atau ayunan cepat untuk menghasilkan aliran udara yang cukup dan berhasil menyapu serangga. Jaring harus dikosongkan secara teratur untuk mencegah kerusakan serangga hasil tangkapan. Kemudian, ayunkan jaring beberapa kali di udara supaya serangga dan tanaman yang tertangkap berkumpul di bagian bawah jaring. Pegang bagian bawah jaring, kemudian balik dengan cepat ke arah luar dan memasukkan serangga ke dalam toples spesimen dan kencangkan penutupnya. Identifikasi jenis hewan herpetofauna, mamalia, dan insekta dengan mengamati perbedaan morfologi berdasarkan acuan literatur dan mendokumentasikan spesimen hewan. Spesies pertama adalah Felis sp atau kucing. Felis sp termasuk dalam kelas mamalia dan ordo Carnivora. Karakter yang dimiliki oleh Felis sp adalah tubuh yang ditutupi oleh rambut, pemakan daging, memiliki 4 kaki dengan tipe jalan digitigrade atau berjalan menggunakan jari. Digitigrade pada kucing memiliki tulang karpal dan tarsal serta bantalan metakarpal yang relatif besar. Kucing memiliki tipe gigi sekodon dan memiliki tubuh yang fleksibel. Kucing ditangkap dengan menggunakan metode penangkapan langsung menggunakan tangan. Spesies kedua adalah Calotes versicolor atau bunglon taman. Bunglon taman merupakan hewan reptil dengan tubuh memanjang berwarna coklat terang. Tubuhnya ditutupi oleh sisi kering dan terdapat duri-duri dari atas kepala hingga punggungnya. Bunglon ini memiliki ekor yang ramping dan panjang. Bunglon memiliki 4 kaki yang masing-masing terdiri dari 5 jari yang dapat digunakan untuk memanjat pohon. Saat musim kawin, bunglon jantan pada bagian tenggorokannya akan berwarna merah dan hitam. Hewan ini berkembang biak dengan cara bertelur dan meletakkan telurnya di dalam tanah. Bunglon ditangkap dengan menggunakan metode penangkapan langsung dengan plastik. Spesies ketiga adalah Bufo melanostictus. Bufo melanostictus masuk dalam kelas amfibia dan ordo Anura. Karakter yang dimiliki oleh spesies ini adalah berupa kulit yang kasar dan berbintil, kulit yang menonjol di punggung dan sisi tubuh, memiliki kepala yang relatif besar dengan moncong yang tumpul. Bufo melanostictus memiliki kelenjar paratoid yang terletak di belakang mata yang besar dengan pupil horizontal, dan memiliki panggilan kawin dengan frekuensi dominan lebih tinggi dibanding dengan kodok yang berukuran lebih besar. Kodok diambil dengan menggunakan penangkapan langsung menggunakan jaring yang kemudian akan dipindah ke dalam plastik. Orthotrum sabina atau capung sambar hijau adalah serangga yang termasuk dalam kelas insekta, ordo Odonata, dan famili Libellulidae. Capung ini memiliki ciri khas tubuh ramping dengan panjang abdomen sekitar 35 mm dan toraks 13 mm. Warna toraksnya hijau tua dengan garis-garis hitam, sedangkan kakinya berwarna hitam. Abdomennya ramping dengan pola hitam dan ujung sayapnya transparan dengan pterostigma coklat. Orthotrum sabina umumnya ditemukan di dekat sumber air seperti kolam, sungai, dan sawah. Capung ini aktif pada pagi hingga sore hari atau hewan diurnal yang terbang rendah di sekitar sumber air dan sesekali terbang tinggi. Orthotrum sabina merupakan hewan soliter dan juga predator yang memangsa serangga kecil. Melanoplus differentialis atau belalang diferensial adalah serangga yang termasuk dalam kelas insekta, ordo Orthoptera, dan famili Aclidae. Belalang ini memiliki ciri khas tubuh berwarna kuning kecoklatan yang berkilau dengan panjang 28-37 mm untuk jantan dan 34-50 mm untuk betina. Belalang ini memiliki antena berwarna kuning kecoklatan atau merah kecoklatan, wajah dengan pola tulang hering, dan mata majemuk berwarna coklat dengan bintik-bintik hitam. Femur belakangnya berwarna kuning dengan pola tulang hering hitam, tibia belakang berwarna kuning dengan duri hitam, dan tarsusnya berwarna kekuningan. Protomum dan sayap depan yang berkilau dan seragam. Tarsus jantan memiliki bentuk yang berbeda dengan betinanya.
Melanoplus differentialis dapat ditemukan di berbagai habitat seperti padang rumput, ladang, dan juga kebun. Pleiobafumosa atau belalang adalah serangga yang termasuk dalam kelas Insecta, ordo Orthoptera, dan famili Acrididae. Ciri khas Pleiobafumosa adalah tubuhnya yang berwarna coklat dengan garis kuning di abdomennya. Belalang ini memiliki sepasang antena yang lebih pendek dari tubuhnya dan 3 pasang kaki dengan kaki belakang yang lebih besar untuk melompat. Sayap depannya panjang dan tebal, sedangkan sayap belakangnya berselaput tipis dan lebar, biasanya terlipat di bawah sayap depan saat tidak terbang. Pleiobafumosa memiliki tipe kepala hipognathus, di mana bagian alat mulutnya mengarah ke bawah sejajar dengan tungkai. Antenanya terdiri dari 10 ruas dan berbentuk cleavage, membesar di ujungnya dan lebih pendek dari panjang tubuhnya. Organ pendengarannya terletak pada ruas pertama abdomen, yang abdomennya terdiri dari 8 ruas, dan juga berbentuk lonjong dengan garis kuning terlihat. Tungkai belakang ini terdiri dari 5 ruas, dengan kuku bertipe saltatorial, yang cocok untuk melompat, dan aroridum di antara kukunya. Tibia belalang ini memiliki warna kemerahan, dan belalang ini dapat ditemukan di berbagai habitat seperti padang rumput, ladang, dan juga kebun. Elimnias hypermenstera termasuk ke dalam famili Nymphalidae. Spesies ini secara seksual merupakan dimorfik, jantan dan betina tidak sama. Individu jantan merupakan genus Euplea dan individu betina mirip genus Danaus. Spesies ini memiliki sayap dengan warna berwarna hitam kebiruan dengan bintik-bintik biru submarginal di bagian atas. Sisi bawahnya berwarna coklat kemerahan dengan garis-garis halus yang menyerupai daun mati yang telah layu dan rontok. Corak dan tekstur pada sisi bawah sayapnya sangat mirip dengan dedaunan mati, lengkap dengan bintik-bintik jamur dan lubang kecil membuat kupu-kupu ini hampir tak terdeteksi oleh predatornya. Pada jantan mempunyai tubuh berukur sedang dengan warna coklat kehitaman pada penampang, atas sayap dihiasi barisan corak biru pada bagian tepi sayap. Sisi bawah sayap berwarna coklat dengan satu bercak putih yang berada di tengah sayap belakang. Pada betina memiliki warna sayap coklat kemerahan dengan sapuan warna putih pada tepi sayap. Tumbuhan pakan larva Elimnias hypermenstera diantaranya adalah bambu, kelapa, rotan, dan suku Aresaceae. Hipolimnas paulina masuk ke dalam famili Nymphalidae. Spesies ini memiliki karakteristik yaitu corak sayap antara kupu-kupu jantan dan betina atau disebut juga dengan seksual dimorfisme. Pada bagian sisi atas sayap depan kupu-kupu jantan memiliki warna hitam dengan corak putih mendekati ujung dengan tengah sayap. Corak berupa bulatan putih juga terdapat pada bagian sisi atas sayap belakang. Serta apabila terkena sinar matahari bercak putih tersebut terlihat dilapisi oleh sapuan berwarna biru. Sisi atas pada sayap dengan kupu-kupu betina memiliki corak berwarna jingga, serta corak rendah putih pada bagian tepi sayap. Bercak bulatan pada putih pada sisi atas sayap belakang Hipolimnas paulina betina lebih melebar dibandingkan dengan jantan. Pada umumnya, tubuh kupu-kupu betina berukuran lebih besar dibandingkan dengan tubuh jantan. Terkadang Hipolimnas paulina ini dijumpai berkumpul pada bangkai hewan atau buah-buahan yang telah membusuk. Jenis Hipolimnas paulina ini memiliki cara terbang yang agak cepat menjelang siang hari. Pakan dan inang larva Hipolimnas paulina diantaranya yaitu ubi jalar, ubi kates, mentangan, kembang sepatu, siduguri, rumput Israel, serta beberapa anggota suku Acanthiaceae dan suku Muraceae. Papiliopolites masuk dalam famili Papilinidae. Spesies ini mempunyai perbedaan morfologi antara individu jantan dan betina atau seksual dimorfisme. Pada individu jantan memiliki corak putih hitam pada sayap belakang. Sementara individu betina memiliki ekor dengan bercakuan berwarna merah, rentang sayapnya sekitar 5 cm. Spesies ini memiliki sayap dengan warna dasar hitam pada bagian tengah sayap belakang memiliki barisan corak putih. Sayap belakang juga mengalami pemanjangan membentuk ekor yang menyerupai spatula. Biasanya kupu-kupu ini dijumpai beraktivitas saat menjelang siang hari dengan gerakan terbang yang perlahan dan cukup rendah. Pakan larva dari Papiliopolites diantaranya adalah muraya, jeruk suku Rutaceae. Leptocyanina merupakan kupu-kupu yang terbang lambat dan lemah serta biasa ditemukan terbang dekat permukaan tanah. Kupu-kupu ini masuk ke dalam famili Pieridae. Ciri morfologinya meliputi sayap berukuran sekitar 20-30 mm. Warna sayapnya didominasi oleh warna putih. Pada bagian apex terdapat corak hitam yang jelas terlihat pada bagian upper side sayap, yaitu larva pada Leptocyanina menyukai tanaman pada Cleome
Rutidosperma. Spesies ini hidup di padang rumput terbuka dan sering ditemukan di daerah hutan belantara. Selain itu, jenis kupu-kupu ini memiliki kebiasaan terbang rendah dan dekat dengan substrat dan sayapnya lemah sehingga kecepatan terbangnya relatif lambat dan mudah ditangkap.